Halo, perkenalkan nama saya Kulit Fatur Prasya Dewi, nomor presensi 13, kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video mata pelajaran fisika tentang titik berat. Selanjutnya kita ke alat dan bahan. Di situ ada gunting, kertas berwarna, benang, penggaris, penghapus, pensil, dan jarum. Bidang A persegi. LA sama dengan S kali S sama dengan 12 kali 12 sama dengan 144 cm kuadrat. XA sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. YA sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. Bidang B segitiga sama kaki. LB sama dengan 1 per 2 sama kali A kali T sama dengan 1 per 2 kali 12 kali 6 hasilnya 36 cm kuadrat. XB 12 per 2 sama dengan 6 cm. YA sama dengan 12 tambah 6 per 3 sama dengan 14 cm. X sama dengan LA kali XA tambah LB kali XB per sigma A sama dengan 864 tambah 216 per 180. Hasilnya 6. Y sama dengan LA kali JA tambah LB tambah JB per sigma A. 864 tambah 504 per 180 sama dengan hasilnya 7,6. Jadi dalam praktik X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7. Namun dalam teori X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7,6. Kedua, bidang A persegi. LA sama dengan S kali S sama dengan 12 kali 12 sama dengan 14 cm kuadrat. YA sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. Bidang B segitiga siku-siku. LB sama dengan 1 per 2 kali A kali T sama dengan 1 per 2 kali 12 kali 6 sama dengan 36 cm kuadrat. XB sama dengan 12 kurang 12 per 3 sama dengan 8 cm. YB sama dengan 12 tambah 6 per 3 sama dengan 14 cm. 864 tambah 288 per 180 sama hasilnya 6,4. Y sama dengan 864 tambah 504 per 180 sama dengan 7,6. Jadi dalam praktek X sama dengan 6,3 dan Y sama dengan 8,5. Namun dalam teori X sama dengan 6,4 dan Y sama dengan 7,6. Yang ketiga, bidang A persegi. LA sama dengan S kali S, 12 kali 12, hasilnya 144 cm kuadrat. XA sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. YA sama dengan 12 per 2 sama dengan 6 cm. Bidang B setengah lingkaran. LA sama dengan 1 per 2 pi R kuadrat sama dengan 1 per 2 3,14 dikali 6 dikali 6 sama dengan 56,52 cm kuadrat. XB sama dengan R sama dengan 6 cm. YB sama dengan 12 ditambah 4R per 3 pi. 12 tambah 4
kali 6 per 3 kali 3,14 sama dengan 12 tambah 24 per 9,42 sama dengan 14,5 cm. X sama dengan 864 tambah 339,12 per 200,52 sama dengan 6 cm. Y 864 tambah 8 19,54 per 200,52 sama dengan 8,3 cm. Jadi dalam praktik X sama dengan 6 dan Y sama dengan 7,3. Namun di teori X sama dengan 6 dan Y sama dengan 8,3. Tujuan praktikum ini melakukan percobaan untuk menemukan letak titik suatu benda. Alat dan bahan 1. Penggaris 2. Pensil 3. Kertas asturo 4. Benang 5. Jarum 6. Gunting 7. Spidol 8. Styrofoam dan 9. Penghapus. Pembahasan dari praktikum ini berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan untuk menentukan letak titik berat bidang homogen baik teratur maupun tidak teratur. Dapat dilakukan dengan cara membuat 3 buah titik secara sembarang sebagai acuan untuk membuat garis lurus sehingga ketiga garis akan berpotongan, di mana untuk menguji keseimbangan benda tersebut dapat dilakukan dengan cara meletakkan benda tersebut di atas salah satu jari. Apabila benda tersebut tidak bergerak, benda tersebut dapat dikatakan dalam keadaan seimbang. Sedangkan apabila benda tersebut bergerak, maka benda tersebut dapat dikatakan dalam keadaan tidak seimbang. Hal ini juga dapat dilakukan untuk menentukan titik berat benda yang terdiri dari 2 atau lebih bidang datar. Titik potongan ketiga, garis dapat dikatakan titik berat apabila benda dalam keadaan seimbang ketika diletakkan di atas salah satu jari di mana letak jari tepat pada berpotongan ketiga garis tersebut dan ketika benda diletakkan di atas salah satu jari di mana letak jari tidak ada berpotongan. Ketiga garis benda tersebut bergelayutan. Menentukan titik berat suatu benda homogen yang teratur tidak hanya dengan percobaan, tetapi juga dapat dilakukan dengan menghitung, yaitu menentukan koordinat titik berat pada benda tersebut. Untuk mencari koordinat titik berat benda, dapat dilakukan dengan cara mencari nilai titik tengah pada sumbu X dan Y yang didapatkan dengan cara mengalihkan nilai X dengan luas kemudian dibagi dengan jumlah luas benda. Sedangkan untuk nilai Y didapatkan dengan cara mengalihkan nilai Y dengan luas kemudian dibagi dengan jumlah luas benda tersebut. Begitu juga dengan benda yang terdiri dari 2 bidang datar, di mana masing-masing bidang diwakili dengan nilai X dan Y yang berbeda dan juga luas yang berbeda. Sedangkan untuk ketebalannya benda diabaikan. Pada percobaan pertama, untuk bidang persegi data hasil percobaan dengan data hasil hitung didapatkan data yang sama. Sedangkan untuk percobaan kedua sampai ketiga yang menggunakan benda yang terdiri dari 2 bidang datar didapatkan data hasil percobaan dengan data hasil hitung tidak sama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya seperti gangguan dari luar dan gangguan dari dalam. Penyebab dari berbedanya data hasil percobaan dengan data hasil hitung yang bersumber dari luar, di antaranya seperti adanya gangguan angin saat melakukan percobaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya konsentrasi seseorang saat melakukan percobaan. Sedangkan untuk gangguan dari dalam yaitu seperti kurangnya ketelitian dan kecerobohan pelaku, hal ini akan mengakibatkan kurang tepatnya data yang didapatkan, sehingga data hasil percobaan dengan data hasil hitung akan berbeda.